Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia kemurahan-Mu yang teralami dalam kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing. Kalau pagi ini kami boleh menikmati lagi hari yang baru, ini terjadi atas perkenanan-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, sambil bermohon kasihani ampuni kami atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, agar firman kebenaran yang hendak kami dengar renungkan bersama itu akan menuntun kehidupan kami di hari ini, besok, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Berfirmanlah Engkau saat ini Bapa, dan jadikanlah ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Ibrani 13 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam khutbah, kita akan mengikrarkan, mengucapkan pengakuan iman Kristen, diambil dari pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tema khutbah kita pagi hari ini yaitu salam. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberi salam kepada orang-orang yang kita jumpai di mana dan kapan saja
adalah pertanda yang pertama kita saling mengenal. Biasanya kalau kita saling mengenal orang-orang tertentu, dan ketika kita berjumpa dengan orang itu, maka sering kita menyampaikan kata salam. Bisa dalam bentuk kata selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Makna kita memberikan salam, yaitu kita menghormati mereka. Makna kita memberikan salam itu juga memiliki arti kita hendak membangun komunikasi dengan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata salam itu memiliki arti damai, penyataan hormat, selamat, sentosa, dan tentram. Ketika kita mengkaji arti atau makna dari kata salam yang terambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sungguh amat luar biasa makna saudara-saudara dari kata salam yang kita sampaikan kepada orang lain. Saudara-saudara, 2 ayat terakhir dalam bacaan kita yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13, dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kita renungkan perikop pembacaan kita. Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang yang ada, yang hidup di abad pertama, khususnya orang-orang Kristen, agar mereka senantiasa menyampaikan salam kepada semua pemimpin. Mereka menyampaikan salam kepada orang-orang kudus. Ini adalah sesuatu yang diajak untuk dilakukan. Artinya bahwa sebagai orang yang hidup dalam cinta, kasih, dan sayang Kristus, harus berkewajiban untuk menyatakan damai, untuk menyatakan hormat, untuk menyatakan selamat, untuk menyatakan sentosa, untuk menyatakan tentram kepada para pemimpin yang sudah memimpin mereka sebagai umat, bahkan yang sudah memimpin mereka sebagai masyarakat. Artinya bahwa salam yang diajarkan ditujukan kepada para pemimpin, baik dia pemimpin masyarakat maupun kepada para pemimpin umat. Ini merupakan satu ajakan, satu harapan agar supaya setiap umat, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang lebih tinggi dari dia. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di ruang lingkup masyarakat di mana kita berada, ada pemimpin-pemimpin masyarakat, mulai dari RT, kepala, lurah, camat, dan seterusnya. Dan berkewajiban kita untuk memberikan rasa hormat, memberikan sentosa dan selamat serta tentram kepada mereka, karena mereka sudah melakukan
tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Dalam ruang lingkup gereja ada yang namanya diaken, penatua, para pendeta, guru agama. Mereka juga sebagai pemimpin-pemimpin dalam suatu organisasi gereja. Dalam kehidupan rumah tangga, pemimpin terkecil itu adalah kepala keluarga, yang termasuk juga ibu-ibu rumah tangga yang wajib untuk diberikan salam oleh anak-anak terhadap orang tua. Saudara-saudara, pemberian salam kepada orang yang lain itu bukan hanya dalam rangka penyataan hormat, selamat, setusa, dan tentram, tapi juga dalam rangka etika, moralitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang senantiasa memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang-orang lain. Untuk itu, di pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, siapapun kita, bukan saja kita memberikan salam kepada orang yang memimpin kita, tetapi saya tambahkan sedikit bahwa salam itu juga wajib diberikan oleh para pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ada timbal balik, saudara-saudara, memberikan salam kepada para pemimpin, kepada orang-orang kudus, tetapi juga orang-orang kudus, para pemimpin juga sebaliknya memberikan salam kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ada timbal balik yang terjadi. Inilah eksistensi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya ingin menerima, tetapi kita belajar untuk memberi, menerima, memberi dan menerima. Ketika hal itu kita lakukan setiap saat dan waktu, maka harmonis hidup dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, senantiasa tercipta dengan baik. Ketika bangun pagi, kita saling menyapa dengan ucapan selamat pagi kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, ataupun kepada anak-anak. Maka ketika kita mengucapkan, melakukan itu, maka sejak saat itu kita telah membangun komunikasi yang indah, komunikasi yang baik terhadap orang yang ada di sekitar kehidupan kita, khususnya dalam realitas hidup berkeluarga atau berumah tangga. Penting sekali dilakukan. Tentu ada rasa bahagia, ada rasa gembira, sukacita ketika kita bangun pagi, kita sudah mendapatkan kata salam dari pasangan hidup kita, kita mendapatkan kata salam dari anak-anak kita, dan sejak saat kita mendengarkan kata salam, maka ada aura positif yang terdapat terjadi dalam pribadi kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.